Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu di Istana Seljuk, Osman berkata, "Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita tahu rencana mereka. Mereka menjebak kita. Sekarang, ini saatnya bagi kita untuk memainkan permainan kita sendiri. Aku tahu bahwa mereka akan mencoba membunuh kita, bahkan tanpa memberitahu Sultan Aladin. Katakan padaku, siapa yang bertindak begitu cepat? Siapa itu? Hah? Bangsa Mongol. Bangsa Mongol menahan Sultan Mesud, sehingga dia menjadi ancaman bagi Sultan Aladin. Itu sebabnya Sultan Aladin mencurigai mereka lebih dari kita. Bersama anakku, Aladin, aku membuat rencana. Kita membuktikan kepada Sultan Aladin, Ilkhanate tidak berdaya di Konya. Samagar tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Setiap tahta berdarah. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan menggunakan keserakahan mereka. Kita akan membuka pintu barat dengan kekuatan timur." Dan mereka mengatakan, "Insya Allah, Baim." Lalu Osman mengatakan lagi, "Pergilah sekarang, mari lakukan langkah terakhir kita." Kemudian mereka pun pergi meninggalkan kamar. Sementara itu, di ruangan istana, Sultan Aladin berkata, "Aku akan menemukan siapa di balik pengkhianatan ini, dan aku akan menggantung kepalanya di pintu masuk Konya untuk memberi pelajaran. Dia harus tahu itu." Lalu wazir mengatakan, "Sultanku, menurutku, siapapun yang datang kelak dan merusak perdamaian, dialah yang bersalah." Seketika Dursun Fakih mengatakan, "Sultanku, maafkan aku. Namun, barang siapa menemukan dan menghilangkan fitnah, pasti akan merusak ketenangan si pembuat fitnah." Tidak lama Osman datang memasuki ruangan seraya mengatakan, "Sultanku, aku menyapa Anda dengan hormat." Namun Sultan Aladin mengatakan, "Aku tidak senang dengan kedatanganmu. Kau mencegah fitnah, atau kau yang mencoba menyebabkan fitnah?" Dan Osman mengatakan, "Terima kasih telah mempercayai kata-kataku untuk mengungkapkan kebenaran, Sultan Aladin. Suku Kai dan Konya telah bersatu selama beberapa generasi, dan itu seperti dengan pamanmu, mantan Sultan Mesud, dan akan seperti itu sekarang, insya Allah." Seketika Sultan bertanya, "Akankah kau memberikan persatuan dengan kata-kata ini, Osman Bey? Dengan menyebut nama sultan yang terdahulu di depan seorang sultan? Kau tidak tahu batasmu, dan kau harus membayarnya." Kemudian Osman mengatakan, "Lidah tanpa batas mengatakan kebenaran. Kau bilang bahwa kau ingin mendengar kebenaran dariku, tetapi ternyata beberapa orang Yas di sekitarmu menghibur dirimu dengan kebohongan yang kau sukai. Dan singgasana yang kau duduki cukup kuat untuk diam setelah mendengar nama sultan yang digulingkan. Rupanya, seseorang ingin hal itu terjadi seperti ini. Samagar, bukankah Gazanan mengirimnya untuk menjadi wali di sini? Bukankah mereka bahkan mengancam untuk menobatkan kembali Sultan Mesud dari dinasti?" Mendengar ini Samagar berkata, "Hazrat Sultan, aku adalah bayangan Gazanan. Aku adalah perwakilan Inhanli. Tetapi jika kau akan menghakimiku dengan kata-kata besuku, semua Konya akan membayar untuk ini." Seketika Sultan berkata, Beraninya kau berbicara seperti itu." Lalu Samagar mengatakan, "Kami membiarkanmu duduk di singgasana itu." Seketika Sultan mengatakan, "Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu dan mengirimnya ke Gazanan." Kemudian Osman mengatakan, "Nokers, jika kau tidak harus menyembunyikan gerakanmu, kau akan membawa kami kepada Sultan dan meninggalkan kami. Kau akan memenggal kepala kami di sana, tapi kau menyembunyikan gerakanmu dan kau melemparkan bendera Seljuk ke bawah saat kau menyembunyikannya." Mendengar ini Sultan Aladin memerintahkan tentaranya untuk memasukkan Samagar ke dalam penjara. Kemudian Osman mengatakan, "Selama ada bangsa Mongol di istana, musuhmu akan selalu ada di sekitarmu, Sultanku." Bayindir yang berada di sana berkata kepada dirinya sendiri,
Bahkan, Syaitan memeriksa sepatunya untuk melihat apakah dia memakainya dengan cara yang benar. Kemudian Sultan bertanya, "Bayindir Bey, apa pendapatmu tentang masalah ini?" "Aku berbicara denganmu, Bayindir Bey. Aku tahu bahwa kau setia kepada Valide Sultan. Mengapa kamu datang ke sini? Apakah untuk menghentikan Osman Bey mencopotku dari tahta atau membantunya?" Mendengar ini membuat Bayindir terdiam sejenak, mengingat masalah yang dia terima atas Alcicek, kemudian mengatakan, "Hunkarku yang agung, Hazrat Valide Sultan mengalahkan Osman Bey berkali-kali di perbatasan. Osman Bey adalah pria yang ambisius. Aku tidak tahu apakah dia tidak tahan dan membuat rencana seperti itu. Tapi kami tahu bagaimana orang Mongol melihatnya. Apakah Osman Bey salah? Bukankah orang Mongol selalu menggunakan ini? Apakah sekarang kau akan percaya Komandan Ilhanit atau Turki Bey? Kau adalah orang yang tahu apa yang harus dilakukan, Hunkarku yang agung." Kemudian Sultan Aladin mengatakan, "Aku akan menyelamatkan hidupmu, Osman Bey, tapi dengan satu syarat. Putramu, Aladin akan menjadi tamuku sampai kebenaran terungkap." Mendengar ini membuat mereka semua terdiam. Kemudian Osman menjawab, "Ewalah, Sultanku, ewalah. Karena kami yakin bahwa kami tidak bersalah, kami dapat meninggalkan putra kami di sini, seperti yang Anda inginkan." Kemudian Sultan memerintahkan tentaranya untuk menemani Aladin menuju kamarnya. Lalu Sultan mengatakan, "Jika tidak ada lagi yang ingin dikatakan, kalian boleh pergi." Kemudian mereka pun pergi membubarkan diri. Kemudian wazir berkata, "Sultanku, Osman Bey terlibat dalam masalah tahta bahkan di Konstantin. Melemahkan lingkungan mereka adalah salah satu langkahnya. Kita seharusnya tidak percaya padanya." Namun Sultan mengatakan, "Wazir, tidak peduli siapa dia, kau tidak dapat melihat masalah yang sebenarnya. Ini bukan tentang Osman dan ini bukan tentang Samagar, tapi ini tentang pamanku, Mesut." Sahabat kita beralih ke Yenisehir. Cerkutai berkata, "Suku kita kehabisan makanan, Mahlun Hatun." Kurmal Abdal juga mengatakan, "Makanan di kastil dan sekitarnya diambil oleh Olof dan anak buahnya. Tidak ada tempat di mana kita bisa mengambil makanan." Mendengar ini Mahlun mengatakan, "Mereka meningkatkan tindakan. Apa yang mereka lakukan dengan makanannya, Kurmal Abdal?" Dan Kurmal Abdal menjawab, "Memuat di gerobak dan membawanya. Tapi kami tidak tahu kemana mereka membawa itu." Lalu Mahlun mengatakan, "Mereka tidak bisa mengalahkan kita dengan pedang. Jadi mereka mencobanya dengan perdagangan." Orhan yang berada di sana berkata, "Jika kita tidak dapat menemukan makanan, kita akan berada dalam masalah, Ibu. Mereka akan membuat orang melawan kita dengan menakut-nakuti mereka dengan kelaparan." Kemudian Mahlun mengatakan, "Kita akan membuka gudang penyimpanan Yenisehir. Aktemur, bagikan makanan kepada orang yang membutuhkan terlebih dahulu." Namun Aktemur mengatakan, "Kita akan memberikan setiap rumah apa yang mereka butuhkan, Mahlun Hatun, tapi kita tidak punya banyak makanan di ruang penyimpanan." Mendengar ini Mahlun bertanya, "Kemana mereka membawa makanan?" Dan Orhan menjawab, "Itu pasti ada di suatu tempat di jalur kastil dan suku." Lalu Mahlun mengatakan, "Mereka tahu kita akan menyerang dan mengambilnya kembali jika kita dapat menemukan mereka. Pasti ada di suatu tempat yang jauh, terutama goa." Melihat ke arah peta di hadapannya, Gubrus berkata, "Ada 10 goa di dekat kastil di sekitar Karacahisar, Kulucahisar, dan Belcik." Namun Orhan mengatakan, "Tapi itu pasti di suatu tempat yang dapat memperkuat dukungan jika ada serangan. Goa Tasyah, Betep, dan Yasitas ada di rute itu." Lalu Mahlun mengatakan, "Mereka juga dekat dengan Kopruhisar." Sahabat kita beralih sejenak ke Sogut. Atas undangannya, Bala pun mendatangi Ismihan Seraya berkata,
Kau bilang itu masalah penting. Yang mulia Valdes Sultan, kau bisa memberitahuku. Lalu Ismihan mengatakan, meskipun kita memiliki beberapa insiden yang tidak menyenangkan, semuanya sudah berlalu. Kamu mengundangku untuk makan. Sekarang giliranku. Bergabunglah denganku. Kemudian Bala pun duduk di hadapannya seraya berkata, jangan khawatir, kami menghormati makanan dan memiliki tata krama meja. Tidak akan ada masalah. Lalu Ismihan mengatakan, Bala Hatun, pertama-tama, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargaimu. Aku telah mendengar tentang kontribusi para Hatun selama penaklukan. Ini prestasimu. Dan Bala mengatakan, Ewalah, Valdes Sultan, itu benar. Hatun-hatun kami sangat terampil. Mereka berjuang keras melawan orang kafir dan orang yang tidak beriman. Mendengar ini Ismihan mengatakan, Ewalah. Tapi aku pikir kau mengabaikan sesuatu saat kau bertarung di medan perang. Mention, kau tidak boleh mengabaikan pekerjaan mention, Bala Hatun, atau orang-orang akan melupakan tempat mereka. Namun Bala mengatakan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Yang Mulia Valdes Sultan. Kami tidak menginginkan kursi itu. Perintah Osman Bey, dan kami melakukan apa yang diperlukan untuk tujuan kami. Semua orang tahu tugasnya. Lalu Ismihan mengatakan, setelah apa yang aku saksikan, aku tidak percaya, Bala Hatun. Mendengar ini Bala bertanya, apa maksudmu, Valdes Sultan? Dan Ismihan menjawab, yang membuatku kesal di mention lebih daripada kamu menarik belati ke arahku adalah bahwa Mahlun Hatun mencoba menghentikanmu. Jelas, dia pikir dia lebih unggul darimu. Mendengar ini Bala mengatakan, ketika yang satu menjadi api, yang lain menjadi air. Jadi, kami tidak akan diliputi oleh kemarahan kami. Kamu sangat perhatian. Tentu saja, itu sebabnya kamu salah. Lalu Ismihan mengatakan, saat aku mengenalmu, aku merasa yakin bahwa Aladin Bey akan menjadi Bey yang hebat. Jangan lihat aku seperti itu, Bala Hatun. Seperti yang kau ketahui, menurut hukum Kai, yang lebih mudah mendapatkan kursi, dan yang lebih tua mengizinkannya. Aku yakin Orhan Bey akan mendukung saudaranya untuk ini. Tapi Mahlun Hatun, kurasa dia tidak bisa menelan ini. Dia akan menghalangi jalanmu. Seorang ibu harus berdiri di samping anaknya. Hari ini aku menjadi Valdes Sultan karena aku berdiri di samping anakku. Orang-orang dalam situasi kita tidak punya pilihan lain. Namun Bala mengatakan, karena kamu berurusan dengan hal-hal seperti itu di istana, kamu tidak dapat melihat kebenaran di mata kami, Valdes Sultan. Baik Orhan ataupun Aladin yang mendapatkan kursi, keduanya adalah putraku. Lalu Ismihan mengatakan, ketika sampai pada kursi dan singgasana, tidak ada persaudaraan atau keluarga bagi kita. Kau tahu bahwa sebagai seorang ibu, jangan pernah melupakan apa yang akan aku katakan padamu. Berdirilah di samping anakmu. Di jalan berdarah dan gelap ini, jangan tinggalkan dia sendirian. Namun Bala tidak menanggapinya dengan mengatakan, baik Mahlun Hatun atau aku tidak pernah menaungkan putra kami. Ketika berbicara tentang negara dan tujuan kami tidak melihat kursi. Nikmatilah makananmu. Dan saat Bala hendak pergi, seketika Ismihan mengatakan, itukah sebabnya hadiah yang dikirim Sultan untuk Aladin Bey membuat Mahlun Hatun kesal. Jika kamu telah melihat wajah Mahlun Hatun ketika aku mengatakan Aladin akan menjadi Bey yang baik, kamu tidak akan berbicara seperti ini sekarang, Bala Hatun. Mahlun Hatun mengincar tahta karena dia adalah seorang putri Bey, dan Orhan adalah putra sulungnya. Jelas, kamu bisa berpikir bahwa aku berpikiran jahat. Aku hanya peduli padamu.
Kemudian Ismihan menunjukkan sebuah cincin kepada Bala. Melihat itu Bala bertanya, "Untuk apa ini?" Dan Ismihan menjawab, "Ini adalah cincin putraku Sultan Aladin. Hadiah untuk Aladin yang akan menjadi seorang bey. Aku ingin kau yang memberikannya sebagai ibunya." Menyaksikan ini membuat Bala hanya terdiam. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.